kali ini pertandingan menang 3-0. Babak pertama Indonesia ada kami nonton bareng bersama pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Santo dan Kita Bang berikan Dede. dukungan dan juga Oke, doa serta mulai, semangat kosong agar kosong. Garuda Muda bisa memberikan Mantap, kebanggaan mantap. bagi Merah Putih untuk bisa bersaing di sepak bola Asia Tenggara. Dua permainan kali ini coba dihadirkan oleh Indonesia. Umpan lambung ke depan mencoba untuk mencari Abdul Rahman, tapi memang masih terlalu sulit untuk menembus pertahanan dari Timor Leste. Oh, baik sekali. Sananta tadi mampu memenangkan bola. Ada pertarungan langsung bermain dengan intensitas yang tinggi. Indonesia coba untuk langsung menerjang pertahanan dari Timor Leste. Ya, dan juga ada pressing dilakukan oleh para pemain Indonesia untuk menyulitkan para pemain Timor Leste ketika mereka bertahan. Ya, masih berlanjut tentu rencana untuk menyerang bagi Indonesia yang memang punya misi untuk langsung mencari gol. Kita lihat Abdul Rahman tadi memanfaatkan bola, diputar dengan baik. Bola dikuasai kali ini oleh Arhan Fikri. Arhan, dikepung oleh sejumlah pemain, masih bisa melebar. Ada Bagas Kava, lepas dia sudah mengambil posisi Bagas. Masih bisa diantisipasi tadi. Namun sebuah shock terapi yang sangat baik dilakukan oleh Indonesia. Terlihat ya begitu aktifnya Bagas Kava di menit-menit awal dan cukup baik tadi. Maksud dari Bagas Kava untuk memberikan crossing, tapi masih bisa dihalau oleh para pemain dari Timor Leste. Ini dia Dewangga dengan throw-in-nya. Ya, menjadi sebuah kelebihan dari Dewangga tentu untuk bisa menghadirkan kreativitas. Dilempar dengan kuat menuju kotak penalti. Sebuah header tadi. Bola masih coba dicari oleh Arhan Fikri. Lambung. Dewangga kembali mengarahkannya, namun tidak berbahaya tadi bagi penjaga gawang Jorginho da Silva. Ya, ini penjaga gawang yang tentu saja harus ditaklukkan oleh skuad di lini serang dari Indonesia. Jorginho da Silva yang langsung kali ini menerbangkan bola menuju pertahanan dari Indonesia. Hernando Ari mengamati situasi dengan sangat baik untuk menetralisir keadaan. Ya, sangat penting ya bagi para pemain Indonesia tidak panik ketika ada long ball yang masuk ke ruang pertahanan Indonesia dari para pemain Timor Leste seperti tadi yang kita lihat. Dan juga diperlukan komunikasi antara para pemain di pertahanan dengan Hernando Ari supaya juga bisa melakukan koordinasi yang rapi ketika bertahan. Ya, bola coba dimainkan kembali oleh Indonesia. Beckham Putra tadi bermain 1-2. Baik sekali Beckham Putra. Umpan terobosan. Lolos ke depan. Abdul Rahman kali ini berlari. Ia mendapatkan penjagaan kita dari Anizo Korea tadi. Ya, kita lihat permainan yang rapi ya, di mana Beckham Putra memberikan umpan terobosan cukup baik tadi maksud dari Beckham Putra. Tapi sedikit kencang umpan yang coba diberikan kepada Abdul Rahman. Ya, skenario yang cukup menarik, tapi memang akurasi umpan daerahnya ya, yang memang harus lebih matang. Namun setidaknya peluang itu masih hidup bagi Indonesia untuk kembali menghadirkan teror bagi gawang dari Timor Leste. Sejak menit awal ini memang menjadi sebuah misi yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong. Rifki Dwi kali ini yang mengambil sepak pojok. Coba ia arahkan kembali ke belakang. Beckham ayunkan ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau keluar tadi. Beckham coba untuk kembali melibatkan Hernando Ari. Harus kembali membangun kekuatan dari wilayah pertahanan sendiri Indonesia. Umpan lambung. Rifki Dwi mampu menjaga bola dengan sangat baik. Coba ia arahkan ke depan. Lagi-lagi dipatahkan tadi oleh Anizo Korea. Oh, berbahaya kali ini. Kesempatan bagi Timor Leste untuk membangun serangan. Ada penjagaan di lapangan tengah yang sangat baik. Diamankan tadi oleh Rifki Dwi. Diambil kembali. Shooting! Hati-hati, hati-hati. Olagar Xavier tadi mencoba mengancam. Ya, inilah yang harus dijaga oleh para pemain Indonesia. Jangan sampai kehilangan penguasaan bola. Kita lihat tadi Rifki salah passing. Dan hampir saja kita lihat Olagar menciptakan sebuah peluang yang berbahaya dengan tendangan jarak jauh yang dilepaskan. Ini pemain yang juga bermain di Piala AFF tahun lalu ya, Piala AFF senior ya. Ya, artinya ia punya pengalaman. Dan tentu saja memang harus diwaspadai tentunya oleh skuad Garuda Muda. Kadek Arel kali ini, pemain yang selalu menjadi pemain inti bersama dengan Bali United. Betul, masih berusia 18 tahun. Bola kembali coba dimainkan oleh para pemain Indonesia under 23, tapi kita saksikan mampu dicuri. Timor Leste mencoba untuk memainkan kendali kali ini. Anizo Korea kejar kali ini oleh Sananta. Ia arahkan ke depan. Orcelio pantulkan saja, hilang bolanya, ditemukan dengan cepat. Oh, agresif sekali tadi kita lihat bolanya dicuri dan kita lihat kecepatan, menghadapi kecepatan ya antara Indonesia berhadapan dengan Timor Leste. Memang ada sebuah resiko ya bagi para pemain Indonesia ketika terlalu lama menguasai bola di area pertahanan, karena tampak jelas tadi pressing dari para pemain Timor Leste cukup keras ya, di mana mereka menyulitkan para pemain Indonesia untuk membangun serangan.
Ini dia, kita lihat langsung ada 2-3 pemain Timor Leste yang akan rap. Itu dia. Ya, pressure terus dilakukan oleh para pemain Timor Leste. Indonesia kali ini pegang kendali. Bagas Kava mantulkan bola untuk memenangkan lemparan ke dalam. Memang harus memutar otak tentu pasukan Sinteyong, karena kita saksikan bagaimana pressure yang dihadirkan oleh para pemain Timor Leste sangat rapat. Hilang bolanya, bahaya kali ini. Pintu bermain dia di lapangan tengah, coba untuk menariknya lagi ke belakang. Ada pressure yang dilakukan oleh Indonesia. Beckham tadi coba mengganggu, dan kesempatan kali ini bagi Timor Leste untuk membangun serangan. Bola direct sudah bisa dibaca, dan kita lihat ditemukan dengan sangat baik oleh Frankie Misa, namun bolanya hilang. Situasi berbahaya bagi pertahanan Indonesia, harus hati-hati. Lihat, untungnya bolanya tidak mengarah dengan sempurna. Di 6 menit awal kita bisa perhatikan tadi ada 2 kali ya para pemain Indonesia kehilangan bola, dan itu memberikan kesempatan bagi para pemain Timor Leste untuk membangun serangan. Inilah yang harus mereka jaga. Kehilangan lagi. Xavier kali ini dihentikan oleh Dewangga. Masih datang percobaan berikutnya dari Timor Leste. Penjagaan ketat dilakukan. Dewangga kali ini melakukan clearance. Baik sekali Dewangga, tanpa ragu-ragu, tidak mau berkompromi, dia langsung melakukan clearance. Ya, betul, harus berhati-hati ketika para pemain dari Timor Leste mengandalkan speed untuk bisa membuka pertahanan dari Indonesia. Dan walaupun di menit-menit awal mereka ditekan, tapi sekarang mereka berbalik dan menekan Indonesia. Lempar ke dalam kali ini bagi Timor Leste. Alarm bahaya di pertahanan Indonesia menyala. Tentu saja kita harus meningkatkan kewaspadaan. Bosco tadi mengambilnya dengan sebuah lemparan kuat. Bola diayunkan ke dalam kotak penalti. Tidak ada bahaya di sana. Bagas melakukan counter kali ini. Mengadu kecepatan dia, tapi memang penjagaan dari Quintau tadi tidak memberikan keleluasan. Ya, Bagas terlalu lama yang menguasai bola ya, sehingga tadi tidak bisa mengontrol bola, dan bola kembali di penguasaan para pemain Timor Leste. Memang perlu lebih tenang lagi para pemain Indonesia. Rifki Dwi, bola diagonal tadi, coba untuk mengarahkannya ke sisi lapangan yang berbeda. Baca oleh Jorginho da Silva, dan kita lihat ada pelanggaran terhadap Frankie Misa yang memang cukup atraktif ya ketika ia membawa bola dan naik melewati garis tengah. Ya, betul sekali. Meskipun dia bermain sebagai fullback, tapi tetap ofensif ya. Menjadi opsi bagi Indonesia dalam proses membangun serangan. Selain juga mengandalkan Beckham Putra di tengah. Ya, harus mencoba untuk kembali menyetir permainan. Tentu saja Indonesia Under 23. Dewangga dengan bola lambung. Kita lihat Abdul Rahman mencoba untuk menyelinap. Masih belum mampu untuk menjaga bola, tetap berada di dalam lapangan tadi. Ya, cukup baik ya umpan yang dilepaskan ke ruang terbuka. Abdul Rahman tampaknya terkena ya, salah satu pemain Timor Leste, betul terkena, sehingga sepak pojok, betul sepak pojok bagi Indonesia. Kita lihat sudah 2 kali ya umpan daerah, satu dari Beckham, dan tadi kita lihat ada umpan yang masuk lagi yang hampir saja menciptakan peluang bagi Indonesia. Set piece ini perlu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia, salah satu cara dalam mencetak gol. Kita tunggu apa yang bisa dilakukan. Beckham, Arhan Fikri kembalikan kepada Beckham Putra. Baik sekali dia loloskan bola, tapi Arhan tadi terlambat untuk menerimanya. Namun kita lihat ada sebuah skema yang berbeda dari eksekusi bola mati. Ini menghadirkan variasi serangan yang tidak mudah ditebak tentunya oleh Timor Leste. Yes, betul sekali ya. Dan kali ini kita lihat para pemain Indonesia mengambil corner pendek, dan hampir saja tadi umpan terobosan dari Beckham diterima oleh Arhan Fikri. Bila bola shooting. Sebuah percobaan tadi untuk menguji kemampuan dari Jorginho dilepaskan dengan baik oleh Kelly Schroyer. Ini upaya yang baik ya dari Kelly ya. Dia tidak lama menguasai bola dan langsung syuting ketika dia memang berada di ruang yang menguntungkan. Sayang tadi bisa di-save oleh Jorginho. Fernando Ari coba untuk mengendalikan situasi di wilayah pertahanan, namun kita lihat ada high pressure yang dihadirkan oleh Timor Leste. Nyaris dari salah umpan. Rifki Dwi ke tengah, hilang bolanya. Sudah berpindah kali ini kemudi pada Timor Leste yang mencoba untuk mengembalikan arah serangan. Situasi berbahaya. Dihentikan dengan sangat baik tadi. Coba dikuasai oleh Kelly Schroyer. Himpit dia dengan ketat. Kelly Schroyer mampu melindungi bola. Dia mencari Beckham Putra. Kontrol yang brilian tadi dari Beckham Putra. Umpan terobosan kali ini ia langsung arahkan ke depan. Frankie bisa sulit untuk menjangkaunya karena ada jagaan dari Guterres tadi. Namun kita lihat ya bagaimana tempo permainan memang sudah kencang sejak menit awal ini. Karena memang ada kepentingan dari kedua tim untuk bisa meraih kemenangan, apalagi bagi timnas Indonesia. Maka itu mereka terus berupaya agar bisa mencetak gol lebih dulu.
Ellis Royer tadi sedikit kehilangan keseimbangan. Dia terus mencoba untuk menghantui pertahanan dari Timor Leste. Iya, Tight tapi posisinya. betul, dan terlihat ya, Ellis Royer coba untuk pindah posisi, coba untuk menyerang juga dari tengah, tampaknya offside ini ya. Ya, ia bergerak tadi dari sisi kiri untuk berpindah di tengah ya. Ini memang sebuah mobilitas yang sangat baik sebenarnya. Betul. Tapi timingnya harus tepat. Ya, Bola yang dikirimkan tadi tidak berbahaya bagi pertahanan dari Indonesia. Kuasai kembali tentu kendali permainan oleh Garuda Muda. Bagas Kava coba terbangkan bola ke depan. Sundul tadi oleh Ramadan Sananta, namun belum efektif. Temukan kembali oleh Ricky Dwi, arahkan ke sisi belah kiri. Frankie Misa, tapi memang penjagaan yang baik dilakukan oleh Joe Bosco. Dewangga coba untuk langsung saja menyapu bola dan kita lihat masih terus diperebutkan. Leste kali ini yang ambil kendali untuk menguasai permainan dari lapangan tengah. Ada pressure yang dilakukan oleh Indonesia. Bola dimainkan ke belakang, dipantulkan tadi oleh Ricardo. Jorginho angkat bola. Oh, masih bisa diredam. Terus coba dipindahkan lalu lintas serangan. Dan kita lihat Ellis Royer berhadapan dengan Ricardo. Coba untuk melepaskan diri dia. Ellis Royer pindahkan ke tengah. Ricky Dwi ada di sana. Beckham Putra coba berikan bola. Abdul Rahman di sana. Dan kita lihat terjatuh, namun tidak ada pelanggaran. Masih berlanjut permainan. Rencana Indonesia untuk menyerang dan mengebuk pertahanan Timor Leste. Bola diangkat. Ada Sananta. Jorginho tadi berhadapan 1 lawan 1, tapi Sananta memang sudah terdeteksi dalam perangkap offside. terlepas Sananta offside, bisa melihat proses serangan yang rapi ketika bola diangkat, ya, diangkat oleh Beckham, tapi memang Sananta lebih cepat tadi bergerak. Namun ada peluang yang hampir saja tadi tercipta ya ketika Beckham bisa memberikan umpan yang cerdas, dan ini dia Abdul Rahman ketika dijatuhkan tapi tidak dianggap sebuah pelanggaran tadi oleh wasit. Ya, tepat di luar kotak penalti tadi. Betul, dan tampak tadi ada kontak ya sebetulnya. Ya, masih kita saksikan bagaimana Indonesia mencoba untuk membangun kekuatan mereka dari lini pertahanan sendiri. Belakang, Kadek, Arel coba untuk mulai melihat posisi dari rekan-rekannya. Sementara itu para pemain Timor Leste coba untuk terus menginvasi pertahanan Indonesia dengan melakukan pressure yang cukup tinggi. Mainkan terlebih dahulu tadi oleh Frankie Misa. Dewangga pindahkan ke sisi lapangan yang berbeda. Ada Kadek di sana. Jemput kali ini bola dengan sentuhan flick tadi. Baik sekali dari Beckham Putra. Beckham, salah komunikasi, namun masih bisa melakukan recovery bola. Baik sekali. Bagas Kava sudah mengambil posisi. Tadi dan ngayuh dengan sempurna karena bisa dihentikan dengan cepat oleh Anizo Korea yang cukup terampil dari di lini pertahanan. Lagi kita lihat bagaimana Indonesia mampu melakukan recovery cepat di middle block ya. Ya betul, dan terlihat peran besar dari Beckham Putra ya sebagai kreator serangan. Begitu cepat dia bisa bermanuver dan memberikan umpan ke depan. Disitulah pentingnya peran dari Beckham Putra sebagai playmaker bagi timnas Indonesia. Perlu banyak memberikan suplai bola ke lini depan, terutama kedua penyerang sayap ya, Ellis Royer atau juga Abdul Rahman, dan tentunya Ramadan Sananta ketika dia sudah mencari ruang lagi. Beckham jelas pelanggaran. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Fernandes. Cristefo Fernandes yang jelas menarik Beckham Putra. Ini dia. Bagaimana Beckham tadi bisa menjadi motor permainan untuk melakukan transisi saat counter. Ini pemain yang tentu saja juga diwaspadai oleh tim Timor Leste dan selain Ramadan Sananta. Ya betul sekali, dan Beckham memang adalah pemain yang tampak begitu menguasai jalannya atau penguasaan bola di lini tengah ya, karena dia berkali-kali bisa melakukan pergerakan progresif ya, dan itu tidak mudah ketika ada pressing juga dari para pemain Timor Leste. Dan memang perlu lebih banyak memberikan bola kepada Beckham ya sebagai kreator serangan. Ya, kita lihat bagaimana fungsi dari Beckham ya yang memang punya mobilitas dan daya gerak yang sangat baik. Kali ini Indonesia datang dengan mereka. Ramadan Sananta coba untuk mencari bola dalam kotak penalti Timor Leste. Korea melakukan clearance. Coba dicuri tadi oleh Dewangga, namun bola tidak sampai. Situasi berbahaya kali ini. Di stop saja oleh Bagas Kava. Scanning yang sangat baik tadi dia lakukan. Ya, Bagas Kava juga tidak lupa untuk mengcover area yang terbuka di tengah. Walaupun memang posisi dia adalah sebagai fullback, tapi terlihat dia bermain juga cukup ke depan ya, karena memang perlu juga memberikan kontribusi dalam menyerang. Ini dia Bagas Kava. Sudah melambung kembali bola menuju pertahanan Timor Leste tadi. Kalau kita lihat dari
pola permainan dari Indonesia. Saya rasa memang sudah on the track ya, apa yang diinginkan oleh Sinteyong. Indonesia agresif, menyerang, dan memang harus ada kewaspadaan, jangan sampai kehilangan bola. Karena Timor Leste juga punya kecepatan, Binder. Ya. Dibayar mahal sama rakyat David Dwi, Indonesia. Dewangga kali ini membawa bola lebih lama. Main dalam garis pertahanan yang cukup tinggi Indonesia untuk mengendalikan situasi di lapangan. Beckham Putra berdepan, mainkan terlebih dahulu tadi bola. Bagas Kava tutup dengan cepat oleh Beres. Dia megang itu kaki. Tadi mewaspadai bola yang coba diayunkan memang oleh Bagas Kava, sang kapten dari Indonesia Under 23. Lemparan ke dalam. Kali ini kita lihat bagaimana Mario Donasio Quintao yang memang menjadi salah satu dari dua kecepatan. Bagas Kava gagal tadi untuk mencuri bola. Situasi berbahaya kali ini, 3 pemain Timor Leste coba untuk meringsek masuk ke dalam pertahanan dari Indonesia. Quintao dari sebelah kiri sudah menusuk dia. Dipotong dengan sangat baik oleh Alejandra Dewangga. Madamkan kobaran api serangan Timor Leste dengan tepat tadi. Ya, intercept yang penting ya dari Dewangga tadi ketika Kadek Arel tidak bisa mengejar Quintao dan ketika dia memberikan crossing cukup berbahaya tadi. Ya, situasi counter yang belum efektif masih bisa diamankan. Bola diangkat tadi oleh Jorginho. Coba dimainkan kembali oleh para pemain Timor Leste untuk membangun kekuatan. Pantulkan saja tadi oleh Legar. Bangun dari belakang, Bosco sang kapten. Pindahkan wilayah pertahanan sendiri. Kali ini bola sudah dikirimkan kembali menuju pertahanan dari Indonesia Under 23. Berbahaya kali ini kecepatan dari Olegar dalam kotak penalti. Penyelamatan tadi dilakukan oleh Hernando Ari. Oh, rukuk dakdikduk tadi. Jantung kita yang menyaksikan karena Olegar mau dalam kotak dan belum selesai. Ini lagi offside, posisi dari Luis Figo Pereira. Kalau kita lihat dari Indonesia, Beckham Putra sangat penting ya. Beberapa kali bisa membangun kreasi serangan. Tapi dari Timor Leste tampak jelas Olegar adalah pemain yang berbahaya ketika dia bisa meringsek masuk tadi dan juga melepaskan tendangan yang keras. Tapi Hernando Ari luar biasa tadi save-nya. Ini dia, kita lihat keras. Tapi Hernando Ari, wadah save. Bagus ini save dari Hernando Ari. Nyaris kita lihat ada situasi mengancam lainnya dari Pereira yang memang juga cukup eksplosif dalam mengganggu pertahanan dari Indonesia Under 23. Itu saja kita harapkan penampilan dari Hernando Ari, Kadek Arel dan juga Dewangga bisa tetap solid sepanjang laga untuk menghentikan kreativitas dari Timor Leste Under 23. Kesempatan kali ini bagi Indonesia untuk memulai kembali permainan. Abdul Rahman dari tarik ke belakang. Bola diterbangkan saja oleh Kadek Arel. Coba untuk bermain direct. Masih bisa ditahan dengan sebuah sundulan. Datang kita lihat aksi dari Beckham Putra untuk memenangkan bola. Bagas Kava tidak berhasil tadi untuk mencuri bola. Dan kita lihat sebuah gangguan. Coba kembali dihadirkan oleh para pemain dari Timor Leste untuk mengendalikan situasi. Ngatur tempo mereka dari pertahanan sendiri. Tarik lagi ke belakang. Ya, mereka cukup nyaman untuk bisa sedikit mendelay situasi agar tidak terbawa permainan dari Indonesia yang bermain dalam ritme yang sangat cepat. Ya, kalau terlihat bahwa mereka punya ruang yang cukup luas di tengah ya. Tampaknya belum ada pemain dari Indonesia yang bisa melakukan pressing di tengah. Sebetulnya itu adalah tugas dari Arkan. Ya, ancaman dari sisi kiri, crossing kali ini hanya melintasi kotak penalti. Tapi bagaimana situasi bahaya nyaris mengancam gawang dari Hernando Ari. Ya, Figo cukup cepat dan juga tadi mengambil keputusan memberikan crossing ya ke tiang jauh tapi melenceng. Namun cukup berbahaya tadi pergerakan dari Figo yang melakukan penetrasi dari sektor sayap dan memang para pemain Timor Leste lebih mengandalkan pergerakan dari sektor sayap. Jadi memang dua fullback ya harus bisa lebih waspada lagi, Frankie Misa dan juga Bagas Kava, karena satu percobaan tadi coba mereka lakukan dari sektor sayap ya ketika Olegar juga free. Ya, artinya ketika menyerang mereka harus tepat waktu untuk kembali membantu pertahanan. Defense ya yang memang juga harus diperhatikan tentunya. Betul, transisi dari positif ke negatif. Oh, baik sekali. Bola oleh Beckham Putra diambil tadi, tidak ada pelanggaran tampaknya di sana. Dan kita lihat bisa diredam dan umpan dari kapten Bosco oleh Timor Leste yang tidak efektif. Dan kali ini memang sudah mulai lebih berani untuk membantu serangan. Dewangga coba untuk menguasai bola kembali.
Indonesia Under 23 mulai mencoba untuk menyusun rencana yang berbeda. Beckham Putra, dia terbangkan bola ke depan, dihadang tadi. Bagas Kava datang berlari, clearance saja. Baca terus ya. Ada pelanggaran di sana, benturan yang tidak dapat dihindari, saling bertabrakan tadi. Bagas Kava dengan pemain dari Timor Leste. Ya, Bagas masuk ke tengah ya. Tadi coba untuk mengambil bola, tapi dianggap melakukan pelanggaran. Itu dia. Ya, Ricardo mencoba untuk menyapunya ya. Iya, salah satu pemain muda ya di skuad Timor Leste yang baru berusia 17 tahun. Wow, lompatnya sampai Ya. mendaratnya ini sangat berbahaya tadi. Karena ada pressing dilakukan oleh Bagas Kava. Menyakitkan ini Binder saya rasa. Tapi kita lihat dia memang tidak terlalu serius dan mendapatkan bantuan dari tim medis. Ini dia Park Sun Tae, pelatih asal Korea Selatan yang dulu ketika masih bermain dia merupakan seorang center back. Dia menangani tim SMA dan juga tim universitas di Korea Selatan. Dan sementara itu kita lihat Sintayong juga asisten coba untuk berikan arahan kepada Kelly Royer yang memang diharapkan bisa menjadi pembeda ketika mendapatkan tempat di tim utama pada laga malam hari ini. Ya, sudah menciptakan satu peluang tadi Kelly Royer ya ketika dia shooting dari luar kotak penalti. Tinggal bagaimana dia juga bisa memberikan feeding bola kepada Ramadan Sananta karena posisi dia adalah penyerang sayap. Dan juga perlu lebih banyak melakukan pergerakan penetrasi yang untuk bisa menyulitkan pemain Timor Leste ketika mereka bertahan. Ya, tapi kita sudah melihat ya bagaimana insting tadi ya dari Kelly Royer. Ini dia pendukung dari tim Merah Putih itu yang datang ke Thailand untuk memberikan dukungan, nyanyian dan juga semangat agar bisa membakar semangat dari Garuda Muda. Tangan bebas saat ini diberikan kepada Timor Leste Under 23, diambil oleh pemain belakang mereka Korea yang masih berusia 20 tahun. Timor Leste yang kali ini coba untuk memainkan bola. Dia coba untuk melambungkannya ke depan, dihadang tadi oleh Bagas Kava. Beckham amankan situasi. Kadek mainkannya kembali. Ada Dewangga di sana. Frankie Nisa coba diganggu tadi oleh Pereira. Bola dialirkan dengan tidak sempurna. Untung kembali lagi untuk pertahanan dari Indonesia. Frankie Nisa menjemputnya. Melibatkan Hernando Ari. Harus memutar otak memang dengan tepat para pemain Indonesia Under 23 sebelum melancarkan serangan mereka. Kita saksikan bagaimana Hernando Ari kali ini akan build up permainan dari posisinya. Kadek Arel bayang-bayangi terus oleh para pemain Timor Leste. Dewangga mencoba untuk mengatur tempo dia. Mencoba memancing para pemain Timor Leste agar segera mendekat dan bisa menggunakan long ball. Beckham Putra. Oh, dicuri bola dari Abdul Rahman tadi, situasi mengancam kalau Guterres mencoba untuk langsung menusuk ke dalam kotak penalti. Oh! Guterres tadi, Guterres terlihat sangat ini harus segera dicermati tentu di lini pertahanan Indonesia. Nobel mengandalkan speed dan sebetulnya dia coba untuk memberikan crossing, tapi tendangannya melenceng. Namun pergerakan cepat yang dia lakukan, ya terlihat mengekspos pertahanan dari Indonesia, di mana di belakang tidak ada second cover ya. Ketika tadi Abdul Rahman kehilangan bola, tidak ada pemain lain yang berada di belakang Abdul Rahman yang bisa menutupi pergerakan dari Nobel. Sangat berbahaya tadi. Ya, sayang sekali saat berganti giliran menyerang, bola diamankan oleh Mario Pintau yang ikut membantu pertahanan. Masih dalam lapangan. Ada Karel, berikan kembali kepada Hernando Ari. Situasi kali ini kembali dikuasai dengan baik oleh para pemain Indonesia. Harus mulai menghadirkan gagasan lain tentu dari pertahanan sendiri. Dewangga meminta rekan-rekannya untuk segera naik mengambil posisi. Kadek Arel sudah melihat posisi dari rekannya. Tadi mencari Sananta. Kelly Royer mampu mengambil bola. Kelly berputar dia. Kelly Royer mengacak-acak di dalam kotak penalti. Yes! Siapa Tius? Wah, sama. Sudah sangat tepat tadi posisinya di depan mulut gawang. Bolanya masih melambung. Peluang terbaik bagi Indonesia ketika Kelly Royer melakukan penetrasi yang memang perlu dia lakukan sebagai penyerang sayap yang punya speed. Cutback. Oh, sayang sekali Ramadan Sananta di depan mulut gawang. Umpan manja, peluang emas, tapi belum bisa mengkonversikan peluang emas pertama yang dia dapat untuk bisa mencetak gol. Sayang sekali, tapi paling tidak
Indonesia sudah bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan juga tampak para pemain mulai mengandalkan speed dan juga kecerdasan mereka untuk membuka pertahanan dari Timor Leste. Ayo Garuda Muda. Kita saksikan bagaimana perjuangan dari Indonesia Under 23 untuk segera menciptakan gol. Kapten mereka, Bagas Kava kali ini akan mengambil lemparan ke dalam untuk terus menghidupkan peluang. Beckham Putra pada Bagas Kava. Berdiri dia di sisi sebelah kanan. Dapatkan penjagaan Bagas Kava. Baik sekali balik pada Beckham Putra. Coba untuk menunjukkan tariannya Beckham Putra. Baik sekali. Hadang sampai 2 pemain sekaligus Beckham Putra. Butuhkan support tadi di sana. Ya, Beckham mau tidak mau juga perlu melakukan pergerakan dari sayap. Ketika memang di sebelah kanan ya, Abdul Rahman belum bisa memberikan kontribusi yang diperlukan untuk feeding bola ke Ramadan Sananta. Sehingga Beckham pun harus masuk ke posisi flank. Kita lihat kembali. Regi bisa kali ini. Gahkan bola kepada Rizky Dwi. 2 operan mendatang. Abdul Rahman tadi coba untuk pesawat. Abdul Rahman coba untuk menemukan ruang bagi Arkan Fikri. Dikepung oleh sejumlah pemain dari Timor Leste. Namun kita lihat masih berlanjut rencana dari Indonesia Under 23 untuk memenjarakan para pemain Timor Leste dalam pertahanannya. Bagas Kava kali ini memberikan ruang. Abdul Rahman berputar tapi tendangannya masih bisa diblok. Dan kita lihat belum selesai gelombang serangan. Frankie bisa angkat. Beckham Putra tadi yang diincar. Masih belum bisa untuk menyambut bola. Masih datang lagi ayunan bola. Yes. Wah, header tadi yang diinginkan. Kita lihat bagaimana kepanikan terus bermunculan dari pertahanan Timor Leste. Belum selesai. Bola lambung menuju kotak penalti. 1,5. Kedua tekanan bertubi-tubi. Namun kali ini memang sudah offside. Tampaknya posisi dari pemain Indonesia. Dewangga tadi yang melambungkan bola. Sudah mulai ada variasi serangan yang dibangun oleh para pemain Indonesia yang menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Timor Leste. Ini dia, Ramadan Sananta dianggap sudah berada dalam posisi offside. Sebelumnya mendapatkan peluang emas dan memang suplai bola akan lebih banyak diberikan ke Ramadan karena memang dia adalah tipe striker finisher yang perlu mendapatkan suplai bola. Arhan ada Beckham Putra, tarik lagi ke belakang. Itu saja masih terus mencoba untuk membakar semangatnya Indonesia Under 23. Sudah berkali-kali kita lihat ada peluang-peluang yang matang yang dihadirkan hingga menemukan finishing yang paling tepat agar bisa membuka keran gol. Dimulai kembali, lombang serangan coba dihadirkan. Lambung kali ini bola dari Dewangga untuk bermain direct. Regi bisa sudah berlari dengan cepat. Kita lihat bagaimana Joao Bosco, kapten dari Timor Leste tadi, tampil dengan baik dengan disiplin di sisi sebelah kanan. Datang lagi kita lihat bola lambung masih bisa ditanduk keluar. Tidak dibiarkan bernafas para pemain Timor Leste di area pertahanannya. Kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan yang terus dihadirkan oleh Garuda Muda. Bola diangkat dan kita saksikan belum mampu disambut tadi. Ya, sepertinya kesulitan bagi Ramadan Sananta ya untuk bisa menerima umpan dengan umpan-umpan silang yang dilepaskan oleh para pemain Indonesia. Mungkin akan lebih ideal untuk memberikan umpan-umpan pendek ya sebelum diberikan umpan silang ke Ramadan Sananta dari sektor B. Ya. Jika terlalu terburu-buru memberikan umpan, tampak sulit bagi Ramadan Sananta untuk bisa mendapatkan peluang agar mencetak gol. Ya, dalam beberapa menit terakhir kita lihat Indonesia belum kembali memainkan bola-bola pendek ya. Itu dia. Cuma untuk bermain direct dan long ball tadi. Betul. Ketika bermain long ball cukup sulit untuk bisa menciptakan peluang. Tadi peluang adalah dari proses serangan yang dibangun oleh Kalis Royer dengan memberikan umpan pendek, cutback. Kadek Arel tadi berduel 1 lawan 1 menghadapi Quintao, mengambil keputusan dengan tepat untuk membuang bola dengan cepat. Datang lagi Guterres, angkulkan lagi di belakang. Guterres kali ini coba dijaga dia oleh Beckham Putra. Guterres coba untuk oper ke depan dan Quintao panik sehingga bolanya hilang sehingga menjadi lemparan ke dalam bagi Indonesia. Aman tentu saja pertahanan dari Garuda Muda. Kali ini kita lihat mengambil giliran untuk kembali membangun permainan menyerang. Regi bisa. Regi coba untuk pindahkan bola ke tengah. Ada Rizky Dwi. Balikkan lagi kepada Dewangga. Mencari Kadek Arel. Mulai mencoba untuk menulis skenario untuk para pemain Indonesia. Ada langgar tadi oleh Stefao Fernandes. Tampaknya para pemain Timor Leste juga paham ya bahwa mereka memang harus menyulitkan dan mengurung
Beckham putra agar dia tidak bisa banyak memberikan umpan-umpan progresif, sehingga ketika Beckham tadi baru saja menguasai bola, kita lihat dilanggar dari belakang oleh Cristevao. Ya, sudah 2 kali kita lihat ya dalam 29 menit bagaimana Beckham memang dipaksa untuk dihentikan dengan cara-cara yang berlebihan tadi. Iya, walaupun dia sudah masuk ke ruang pertahanan ya untuk minta bola dan juga membangun serangan. Oh, bagus. Baik sekali kali ini. Ada Abdul Rahman coba untuk mencari ruang dia. Datang bantuan dari belakang dan shooting. Masih jauh tadi dari sebelah kanan tiang gawang, tembakan dari Arhan Fikri. Iya, sama sekali tidak on target dan juga tampak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Padahal Arhan Fikri tadi untuk membagi bola, ini yang menjadi kesulitan bagi para pemain Indonesia, yaitu decision making ya, terlalu terburu-buru mengambil keputusan pada momen yang sebetulnya mereka masih bisa menguasai bola dan juga mencari rekan yang free, baru kemudian memberikan umpan, atau kalau mau shooting perlu menjaga akurasi. Ya, sementara itu kita lihat datang Timor Leste dengan serangannya. Efektif tadi bola saat mencari Quintao. Hernando Ari yang mampu mengendalikan situasi di pertahanannya. Dewangga, Indonesia Under 23 kembali mencoba untuk mulai mengatur siasat permainan. Mirza SDV, kita berharap tentu saja dalam support bisa memberikan dalam dukungan dan doa agar Indonesia bisa mencari gol yang mereka inginkan. Ya, perlu berhati-hati ya para pemain Indonesia ketika coba untuk build up dan menguasai bola. Tadi hampir saja kita lihat bola diambil dari Rifki serangan, jadi harus berhati-hati jangan sampai kehilangan penguasaan bola di area pertahanan sendiri. Iya, akan sangat beresiko. Iya, itu harus berhati-hati. Ya, pressure kali ini coba dihadirkan. Kita lihat bagaimana Timor Leste tadi nyaris sudah lepas saat bola mencari Pereira, Lustigo Pereira. Olagar ya menjadi sentral permainan dari Timor Leste, apalagi ketika dia berada di depan. Tampak begitu berbahaya pemain yang satu ini. Padahal usianya masih muda ya, baru 20 tahun, tapi memang sudah punya pengalaman. Ya, ditambah tadi kalau kita lihat kecepatan yang dia punya, Iya, langkah kakinya yang panjang. dan juga syutingnya yang keras ya. Tadi sudah mendapatkan satu peluang dan Indonesia memasuki menit ke-32 sudah menciptakan 2 peluang yang berbahaya ya. Satu Kelly Sawyer, satu lagi Ramadan Sananta. Ya, direct play tadi kita lihat masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Timor Leste kali ini coba untuk membangun serangan mereka. Bola diarahkan ke depan, mudah saja diamankan tentu oleh Sadek Arel. Tidak ada gangguan berbahaya di sana. Lagi Beckham putra. Gocek satu lawan. Baik sekali Beckham. Dan lepas kali ini diberikan ke depan. Abdul Rahman tadi tampaknya sedikit terlambat untuk menjangkau umpan daerah yang dikirimkan. Ya, kurang cepat juga ya pergerakan dari Abdul Rahman ya. Padahal Beckham putra sudah menyodorkan umpan ke ruang terbuka. Dan sebagai penyerang sayap, dia perlu mengandalkan kecepatan dia untuk menerima umpan tersebut. Karena Beckham akan sulit memberikan umpan langsung ke kaki ya. Jadi yang akan dia berikan adalah umpan-umpan daerah ke ruang terbuka. Seandainya itu Kelly Sawyer mungkin dapat itu umpan tadi. Karena Kelly lebih cepat pergerakannya. Beberapa kali kita lihat tadi. Ya, saya rasa itu memang peran yang dimainkan oleh Beckham putra dan para pemain di lini serang dari Indonesia Under 23 harus bisa membaca visi ini dengan baik. Iya, Kelly Sawyer beberapa kali bisa menerima umpan-umpan cepat seperti itu, tapi sejauh ini kita belum melihat Abdul Rahman bisa melakukan hal yang serupa. Ini dia Arhan Fikri, main dari NFC yang menjadi andalan di sektor Indonesia Under 23. Sementara itu kita saksikan pemirsa bagaimana keuntungan dimiliki oleh Garuda Muda dari situasi sepak pojok. Berkumpul para pemain dalam kotak penalti dari Timor Leste mulai bergerak. Lemparan ke dalam. Dewangga mengarahkannya menuju ke dalam kotak penalti. Dipantuan kembali Dewangga. Masuk ya. Bahkan dari Dewangga masih sedikit saja melambung di atas mistar gawang. First time shot dari Dewangga keras dan juga melengkung di tendangannya, tapi di atas mistar gawang dari Jorginho. Ini dia penjaga gawang dari Timor Leste yang cukup senior juga ya, yaitu berusia 21 tahun. Kalau di line up kita lihat ada 2 pemain yang mendekati usia 23 tahun ya. Satu Luis Figo Pinto di tengah dan satu lagi adalah penjaga gawang mereka, Jorginho da Silva. Ya, lalu ada Orselio Guterres yang juga usianya 22 tahun. Artinya ini pemain-pemain pengalaman mereka ya. Sintayong, wajah yang dingin tadi menyaksikan dan melihat bagaimana skemanya sudah digunakan dengan baik. Kita lihat balik kandas tadi, upaya dari Abdul Rahman.
Jorginho da Silva coba untuk mengirimkan bola ke udara. Ada hadangan tadi di udara dari Frankie Misha dan kita lihat luar bola meninggalkan area permainan ini. Ia kembalikan langsung bola ke belakang. Para pendukung dari Garuda Muda tentunya tidak lelah untuk terus bernyanyi dan memberikan semangat. Luar biasa. Situasi berbahaya, kehilangan bola dan kita lihat Olegar memberikan ke sisi sebelah kanan. Hati-hati bola diangkat. Dia bertiga. Nyaris lagi-lagi kita lihat panik tentu saja pertahanan dari Indonesia saat bola dicuri. Iya, dan juga tadi cukup berbahaya situasinya ketika ada 4 pemain dari Timor Leste berhadapan dengan 2 pemain dari Indonesia, sangat berbahaya. Tapi ketika tadi crossing diberikan, terkena salah satu pemain Indonesia dan memberikan sepak pojok bagi Timor Leste, harus berhati-hati. Ketika kehilangan bola di tengah atau juga dekat ini pertahanan akan bisa memberikan kesempatan bagi para pemain Timor Leste untuk bisa menciptakan peluang. Jadi memang possession tidak boleh hilang ya, atau direbut oleh para pemain Timor Leste di ruang pertahanan Indonesia. Kita tunggu sepak pojok ini harus waspada. Ya, kembali kita lihat Timor Leste coba mengancam Stefau tadi, bisa diamankan oleh Arhan. Ragu-ragu tadi untuk langsung membuang bola. Silva dilempar ke dalam bagi Timor Leste. Tentu saja kewaspadaan masih harus dijaga dengan baik oleh lini pertahanan dari Indonesia. Lempar ke dalam bagi Timor Leste. Frankie bisa mampu mengamankannya, tapi bola tadi memantul dengan kuat hingga kembali keluar dan situasinya semakin dekat dengan kotak penalti. Bosco tadi coba untuk melemparnya seputar. Umpan tarik berbahaya. Ruang yang cukup terbuka dari luar. Sebuah tembakan tadi. Tembakan yang dilepaskan oleh Korea. Defleksi tadi mengenai Quintao dan nyaris saja mengancam gawang dari Hernando Ari. Kita saksikan bagaimana Sananta jatuhkan tadi dalam direct play yang coba lagi dimainkan oleh Indonesia. Ya, juga situasi yang berbahaya ya ketika ada pemain Timor Leste yang free di kotak penalti dan ini dia Sananta jelas dilanggar. Ya, ditahan dengan tangan ya. Betul. Ini dia ada kartu dari. Iya, ini dia. Karena tidak on target juga ya, dan mengenai pemain mereka sendiri, tapi free tadi. Dan beruntung juga tadi pemain Timor Leste, sepertinya Guterres tadi ya, yang melanggar Sananta tidak mendapatkan kartu kuning. Ya, seharusnya kartu dari Sananta dalam posisi menyerang dan ada lubang besar di pertahanan Timor Leste. Jika lewat, tadi bisa bahaya bagi Timor Leste. Dewangga arahkan bola, sebuah header. Masih menyamping dan melambung tadi upaya dari Abdul Rahman dalam bola-bola udara. Ya, itu lebih ideal bagi Ramadan Sananta ya. Umpan silang ya, lebih ahli dalam tadi. Ya, dalam melakukan heading. Jadi dia Luis Figo Pinto, satu dari 2 Luis Figo yang ada dalam skuad Timor Leste. Mengingatkan kita pada legenda sepak bola Portugal. Luis Figo ya. Betul. Lempar ke dalam, kembali bagi Indonesia. Arhan coba kembalikan lagi belakang. Sebuah satuan saja ke depan. Itu tadi, Olegar bisa dicegat lebih cepat. Dan kita lihat Indonesia tadi permainan umpan pendek, kolaborasi yang coba dihadirkan masih belum terjalin dengan baik. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Olegar kali ini dengan kecepatannya menyodorkan bola, tapi Hernando Ari mampu melihat situasi dengan baik. Kali ini giliran Bagas Kava yang mencoba untuk menjembatani permainan menyerang kembali bagi Indonesia Under 23. Lalu melambung dengan sempurna bolanya. Clearance tadi dilakukan, diambil kembali tadi. Dengan cepat bola berpindah. Rifki Dwi pindahkan ke sisi sebelah kiri, terbuka. Ada sebuah upaya dari Frankie Misha, namun masih bisa diantisipasi dan kita lihat bagaimana kengototan dan determinasi dari para pemain Timor Leste ya dalam menjaga pertahanan mereka. Kembali angkat bola. Ada sebuah peluang dari bola liar dan kemudian Beckham Putra melihat situasi tapi masih belum bisa dieksekusi dengan sempurna. Ini peluang emas kedua bagi Indonesia ketika ada pemain Timor Leste gagal menghalau bola. Bola mendekat kepada Beckham Putra, tapi sayang sekali tidak bisa melakukan koneksi. Peluang emas kedua bagi Indonesia setelah sebelumnya Ramadan Sananta juga shooting off target. Kali ini Beckham Putra hampir saja tadi mencetak gol bagi Indonesia. Ya, belum lahir gol yang kita tunggu dari Ryan Province Stadium di babak pertama ini.
Tidak banyak waktu yang tersisa. Tentu saja dalam misi untuk menang dan mengambil gol sebanyak mungkin, Indonesia harus cetak gol di babak pertama, saya rasa juga. Betul, dan juga perlu lebih lama ya mengatur tempo permainan dan juga tidak terburu-buru untuk bisa memberikan umpan-umpan direct pass, karena akan lebih ideal untuk bermain mengandalkan umpan pendek. Oh ya, ini dia peluang. Oh, coba untuk dicuri. Kita lihat bagaimana Charles Royer kali ini mengamankan situasi. Kita lihat kelihayannya dalam menjaga bola. Tarik lagi tadi ke belakang. Mainkan terlebih dahulu di lini pertahanan. Kadek Arel. Datang Beckham Putra untuk menjemput bola. Diarahkan dengan baik daripada Rizky Dwi yang melibatkan kembali Kadek Arel. Dewangga. Coba untuk pindahkan kepada Frankie Misa dari tepi lapangan. Oh, sedikit flick dari Arhan kepada Charles Royer. Bermain dalam organisasi yang rapi kali ini para pemain Indonesia. Coba dimainkan terlebih dahulu tadi oleh Frankie Misa. Hilang bolanya. Ya, kena lagi. Saja sangat Nah, berbahaya ini kali ini. Bola disodorkan sebelah kiri. Cukup terbuka dan Quintao kali ini datang mendekati kotak penalti. Waspada tentu para pemain Indonesia. Untung kita, Quintao memang tidak sempurna dan sedikit tidak tenang tadi dengan eksekusinya. Memang para pemain Timor Leste punya kesulitan mereka sendiri ya untuk memberikan crossing yang akurat. Tapi tadi terlihat ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Frankie Misa ketika dia miss pass. Itu yang perlu dijaga, karena ketika miss pass memberikan peluang bagi para pemain Timor Leste untuk membangun counter. Datang lagi gelombang serangan dari Indonesia. Bola langsung dan kita lihat bagaimana Sananta. Apa? Deteksi dari dalam posisi offside, bendera sudah diangkat. Namun kita lihat kejelian dari Sananta ya saat mencoba untuk menyelinap. Saksikan kembali dalam tayangan lambat. Ini dia. Saat bola diangkat, memang posisi badan dari Sananta sedikit lebih condong ya. Betul. Kita lihat Sintayong tampak berkomunikasi, sepertinya dia protes dengan melihat situasi tadi, menganggap bahwa mungkin Sananta tidak offside. Ya, Sintayong pun juga terus khawatir tentunya melihat situasi di mana kita belum bisa menghadirkan gol selepas banyak sekali peluang. Bola tadi mengincar di belakang bertahan Indonesia. Quintao dijaga dengan baik oleh Bagas Kava. Tenang sekali sang kapten. Ya betul ya, Bagas Kava ketika dia cover memang sulit untuk dilewati oleh para pemain Timor Leste, tapi tadi juga cukup baik ya. Kita lihat kontrol dari pemain Timor Leste untuk menjaga bola agar tidak keluar, walaupun sepintas tadi kita lihat sudah keluar bola. Ya, ini dia benturan tadi antara Bosco dan juga Charles Royer yang membuatnya terjatuh. Sementara itu ini dia situasi yang terakhir kita lihat. Ya betul. Oh, keluar. Ya, sudah jelas ya. Sudah jelas sekali. Bolanya memang tidak ada di luar lapangan. Aku mau dibawa masuk lagi tadi oleh Quintao. Karena pintas tadi terlihat memang bola sudah keluar ya. Masih berlanjut kita lihat komunikasi antara Sintayong dengan staf atau ofisial pertandingan. Kita melihat ada raut wajah kekecewaan dari Sintayong melihat situasi yang mungkin tadi membuat ia melancarkan protes, dan ini dia semangat yang dihadirkan oleh nyanyian, juga teriakan yang dihadirkan tentu saja oleh supporter Indonesia Under 23 di sana. Nah, Timor Leste sendiri memang pecah dari Indonesia di tahun 2002. Mulai mencoba untuk berbicara di level Asia Tenggara. Betul, perlahan-lahan ya, mulai ada progresnya. Evao, pemain yang sebenarnya positioningnya sulit untuk diduga karena dia ada di mana-mana tadi. Betul, dan bukan cuma dia, tapi Olagar juga seperti itu. Jadi memang para pemain Timor Leste coba untuk mengcover ya area-area yang terbuka di lini tengah dan juga di ruang pertahanan Indonesia. Ya, dari waktu normal kita lihat apakah Indonesia Under 23 bisa memanfaatkannya untuk mencari gol. Abdul Rahman mencari Ramadan Sananta, dijaga oleh dua pemain sekaligus tadi. Clearance saja dari Jorginho da Silva. Dan kita lihat bola liar ditemukan, Indonesia melanjutkan serangan. Putra akan kembali ke lapangan tengah. Arhan itu tadi rapat pertahanan dari Timor Leste. Dewangga coba menyodorkannya, situasi berbahaya. Rizky Dwi memindahkannya kepada Frankie Misa. Lubang serangan terus dihadirkan dan tidak lepas dari Frankie Misa.
Meski ada lemparan ke dalam, terus berlanjut untuk tekanan yang dihadirkan oleh Indonesia. Felix Royer pada Frankie Nisa. Frankie kali ini angkat ke dalam, gol penalti. Itu Anggur. Masuk. Ayo Beckham. Ayo Beckham. Beckham putra. Yes. Parah. Gua enggak tahu. Yes. 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 Bisa. Tuh kan. Parah emang dia. 3-0. Bagi Garuda Muda untuk membawa Indonesia Under 23. Unggul. Beckham 1-0 juga oleh diharapkan. Timor Leste Under 23. Gol yang indah dari Indonesia. Di mana ada Beckham, kerjasama antara dua pemain. Tuh, Pertama lihat, Beckham Beckham. Putra memang berkali-kali Masa iya sendirian mengirimkan tidak umpan-umpan bisa. yang akurat, dan kali ini pintar sekali memberikan umpan ke tiang jauh. Di mana di sana ada siapa lagi kalau bukan Ramadan Mas Beckham diharapkan Sananta. itu. Itu dia melakukan header dengan begitu baik, slice header dari Ramadan Sananta yang bisa membuka skor bagi Indonesia di pertandingan malam hari ini. Gol yang sangat berharga yang membuka keunggulan bagi Indonesia. Gol kedua bagi Ramadan Sananta di Piala AFF U23. Ya, Ramadan Sananta tadi sudah mengintai, menyambut bola silang dari Beckham Putra. Tanpa ragu-ragu ia menerkamnya dengan sebuah tandukan dan tentu saja memberikan kepercayaan diri bagi Indonesia Under 23 jelang jeda turun minum. Betul, gol yang penting ya sebelum turun minum ya. Paling tidak nanti di babak kedua bisa ada perubahan sekali dari Indonesia untuk mempertahankan keunggulan ini dan juga menggandakan, karena perlu juga menang dengan skor yang meyakinkan. Ya, namun situasinya belum aman. Kali ini lempar ke dalam dari Timor Leste belum efektif. Fernando Ari mengamankan situasi. 2 menit waktu yang ditambahkan di Rayong Province Stadium. Bola direct kali ini lagi-lagi mencari Sananta dan kita lihat bagaimana penjagaan dari dua pemain ya. Sananta ketika ia bergerak memang memancing para pemain Timor Leste harus berjaga-jaga dengan sangat rapat. Tapi ini yang kemudian tentu saja akan memberikan ruang yang cukup terbuka lebar kepada Frankie Nisa dan juga seharusnya Ruben Bagaskava dan Abdul Rahman tadi. Ya, betul sekali ya. Artinya perlu ada pergerakan dari dua sektor flank untuk bisa juga feeding bola ke Ramadan. Plus ada opsi tambahan dari Beckham Putra di tengah, dan memang Beckham Putra bermain kreatif di pertandingan malam hari ini. Banyak umpan-umpan dia yang memang adalah umpan kunci yang sukses ya. Bagaskava Tadi dia juga memberikan hasil. ya, Kava kali ini coba untuk melempar bola dengan kuat langsung mencari Sananta. Oh, kita lihat bagaimana Rizky Dwi mencoba untuk menerobos masuk. Sananta tadi memang akan selalu menjadi tujuan saat Indonesia Under 23 menyerang. Memang ada kepanikan di pertahanan dari Timor Leste. Ya betul, dan Ramadan Sananta pintar juga ya mencari ruang terbuka. Dari 2 peluang yang dia punya, dia bisa mencetak 1 gol. Jadi memang conversion rate-nya cukup bagus. Ya, kita lihat bagaimana Frankie Nisa cukup melelahkan itu bagi dirinya karena ia tadi harus maju mundur. Sementara itu kita lihat ini dia Ramadan Sananta yang tentu saja menjadi pembeda di jalannya babak pertama yang kita saksikan bersama, di mana Indonesia Under 23 saat ini dalam misi untuk mengambil kemenangan sudah berada dalam track yang tepat dengan keunggulan yang dipunya 1-0 atas lawannya Timor Leste Under 23 melalui gol yang dicetak oleh Ramadan Sananta. Jangan kemana-mana pemirsa. Saja setelah jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah Menang 1.